Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku, sahabat Mukli Channel dimanapun anda berada, semoga senantiasa dalam kebaikan dan diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendengarkan sedikit ilmu yang semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman yang mendengarkan video ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, sejatinya apa yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah titipan. Dan ketika kita memahami kalau apapun yang Allah berikan adalah titipan, maka ketika hal itu hilang dari kita, insya Allah tidak akan ada kesedihan dalam diri kita. Misal Allah berikan harta yang lebih kepada kita, tapi harta yang Allah berikan itu bukan kita rasakan sebagai milik kita, melainkan hanya merasa dititipi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Toh kalau Allah pengen mengambilnya, yaitu milik Allah, bukan milik kita. Seperti halnya misal kita punya mobil, lalu kita titipkan kepada orang lain, lalu suatu ketika kita ingin ambil mobil itu, tentu orang tersebut tidak akan merasa sedih atau kecewa atau menangis karena itu mobil kita. Sebaliknya juga ada orang yang nitip mobil kepada kita, lalu kita terima dengan baik, dan ketika ditanya boleh gak mobil ini saya pakai, boleh kata teman kita misalnya, lalu kita pakai untuk sehari-hari, kita rawat itu mobil dengan baik, tapi kita masih menyadari kalau mobil ini adalah titipan, bukan milik kita. Suatu ketika teman kita ngambil ini mobil dari kita, maka kita gak bakal sedih lagi. Kenapa? Karena kita sadar betul mobil tadi titipan dari teman kita, bukan diberikan. Tapi ketika kita merasa memiliki dengan apa yang Allah berikan kepada kita, yakinlah ketika Allah ambil itu akan ada kesedihan mendalam dalam diri kita. Allah titipkan istri yang salehah, Allah titipkan anak yang saleh dan salehah, Allah berikan suami yang baik, peduli dan lain sebagainya, Allah beri keluarga yang bahagia, Allah beri lingkungan yang baik. Suatu ketika Allah ingin ambil nikmat itu dari kita, kita tidak boleh sedih, sebab kita harus menyadari kalau itu titipan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana pujian Allah atau bagaimana anugerah Allah kepada orang yang diberikan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun dia bisa bersyukur. Kenapa saya katakan namun dia bisa bersyukur? Karena banyak sekali contoh orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dia ujub, lalu dia takabur dengan apa yang Allah titipkan. Dia merasa besar, dia merasa hebat, dia merasa lebih luar biasa daripada orang lain, dia merasa lebih strong atau lebih kuat, lebih berkuasa dan lain sebagainya. Banyak sekali kasus terjadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan contoh seperti halnya Qarun yang diberikan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu atas kesombongannya Allah binasakan dia dan hartanya. Allah kasih contoh berupa Fir'aun, bagaimana Allah kasih dia jabatan tinggi, harta berlimpah, banyak pengikutnya atau banyak prajurit dan lain sebagainya, besar kerajaan Firaun kala itu. Tapi karena kesombongannya sampai-sampai dia sanggup mengatakan ana rabbukumul a'la, sampai mengatakan hal yang demikian karena kesombongannya. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Firaun di dalam Laut Merah. Banyak sekali contoh dalam Al-Quran yang memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Kalau kekufuran terhadap nikmat berupa harta yang Allah berikan akan membawa kebinasaan pada diri kita sendiri. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Lail ayat 5 sampai dengan 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berikan kabar gembira kepada kita semuanya, khususnya kepada mereka yang dititipkan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
ketika dia dapat mengambil atau mendapatkan harta itu dengan jalan yang halal, dengan jalan yang baik atau jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak sungkan untuk memberikan apa yang telah Allah titipkan itu kepada orang yang membutuhkan. Dia bantu orang fakir, dia bantu anak yatim, dia bantu orang yang kesusahan tanpa melihat siapa orang itu. Ketika dia memberi, dia tidak lihat oh siapa kamu golongan ini, tidak. Ketika dia memberi, dia beri karena Allah Subhanahu wa taala. Ada pembangunan masjid tanpa sungkan-sungkan, tanpa bertanya butuh berapa, langsung saya yang kasih untuk pembangunan masjid ini sampai selesai. Ada pesantren yang lagi dibangun, dia langsung berburu-buru mengejar mendapatkan bagian untuk berinfak di pesantren tersebut. Banyak sekali jalan kebaikan yang bisa diperoleh dengan harta yang kita punya. Sampai-sampai kala itu ada seorang sahabat yang lalu bertanya dengan Rasul, ya Rasul, alangkah enaknya orang kaya itu, mereka bisa beramal dengan harta-harta mereka sedangkan kami tidak. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang pandai membelanjakan hartanya di jalan Allah. Fa'amma man a'ta wattaqa, bagi orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini betul wasaddaqa bil husna, kelak dia akan mendapatkan balasan yang begitu baik di sisi Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, maka fasayassiruhu lil yusra, nanti Allah berikan jalan kemudahan untuk dia. Saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ayat 5 sampai dengan 7 daripada surah Al-Lail ini menjadi motivasi untuk saya pribadi dan juga teman-teman sekalian. Ketika kita nanti dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, mari belanjakan harta itu, gunakan harta itu kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga teman-teman yang saat ini sudah diberikan berupa harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga antum, Allah lindungi dan antum, dan Allah bimbing antum untuk dapat membelanjakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.